Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan sampai kepada kita semua. Semoga kelak nanti yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan pertama kita telah membahas sedikit tentang biografi Al-Imam An-Nawawi dan manhaj Imam Nawawi dalam mensyarah kitab Lubabul Hadis karyanya Al-Imam Asy-Syuuti. Yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas langsung kitab Tanqihul Qaul, ataupun mencoba belajar membahas kitab Tanqihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan dibaca dengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng, sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit. Sebelum kita membahas kenapa al-musannif atau muallif di sini mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sedikit kita bahas dari segi gramatika bahasa Arab. Al-ba'u, dan yang terdapat di dalam bismi itu adalah ba' harfu jar. Al-ba'u bismi, al-ba'u harfu jarrin asliyun yahtaju ila muta'allaqin yata'allaqu bihi wa lahu ma'nan fi nafsihi. Ismi majrurun bil ba' wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-jar wal majrur muta'allaq bi mahdhufin taqdiruhu, bisa dua di sini takdirnya. Yang pertama dengan fi'il khas, yaitu dinisbatkan kepada musannif atau mu'allif, ay u'allifu hadzal kitab al-musamma bi Tanqihul Qaul hala kauni musta'inan wa mutabarikan bi bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dengan fi'il am, yaitu ketika dinisbatkan terhadap orang yang akan membahas terhadap kitab ini, ay abtadi'u ta'alluma hadzal kitab al-musamma bi Tanqihul Qaul hala kauni musta'inan wa mutabarikan bi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kenapa di sini dikatakan nikmat yang besar? Kenapa dikatakan nikmat yang besar? Karena dilihat dari segi siapa ataupun banyaknya yang menerima nikmat tersebut. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab roja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmatin anzala biha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tifu al-wahsu ala waladiha tis'a wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Itu Allah mempunyai ataupun padanya ada 100 rahmat. Allah turunkan satu rahmat untuk manusia, untuk jin, untuk hewan buas, hewan yang tidak buas. Kemudian wabiha fabiha yata'atafun, dan dengan satu rahmat tersebut mereka bisa saling mengasihi, wa yatarahamun, dan saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahs ala waladiha, dan dengan satu rahmat itu pula hewan buas bisa menyayangi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat buat siapa? Buat nanti hamba-hambanya yang selamat pada hari kiamat. Itu kenapa dikatakan Ar-Rahman, nikmat yang besar, karena dilihat dari segi yang menerima rahmat tersebut sangat banyak.
Kemudian tur ar-rahim, ya, yaitu maha penyayang. Kenapa dia dikategorikan nikmat yang kecil? Ya, karena ar-rahim tersebut, yang menerima nikmat tersebut itu sangat sedikit. Ya, sebenarnya kalau kita timbang antara ar-rahim dan ar-rahman, jelas lebih besar ar-rahim, akan tetapi di sini disebut nikmat yang kecil. Kalau bahasa Sundanya nikmatnya alim, ya, itu karena yang menerima nikmat tersebut sangat sedikit. Ya. Isi nikmat ar-rahman ada 3 para ulama, yaitu yang pertama nikmatul ijad, yaitu nikmat dijadikannya manusia. Yang selanjutnya nikmatul imdad, nikmat, ya, dipanjangkan umur. Kemudian yang ketiga ada nikmat iman wal Islam, yaitu nikmat, ya, diberikannya ataupun ditetapkannya hati kita pada iman dan Islam. Isi nikmat ar-rahim yaitu ada 2. Yang pertama dulu jannah, yaitu masuk kepada surga, dan ru'yatullah, yaitu melihat Allah. Maka sebagaimana saya katakan, kalau kita timbang antara ar-rahman dan ar-rahim, pada hakikatnya nikmatnya lebih besar nikmat ar-rahim daripada ar-rahman. Kita lanjutkan. Kenapa al-musannif di sini mengawali pensyarahan ataupun kitabnya dengan bismillah? Itu tidak tanpa alasan, akan tetapi mempunyai alasan yang sangat kuat. Yang pertama, ya, secara akli mungkin iqtidaan bi kitabil aziz, yaitu karena mengikuti ataupun tabaruk Kitabul Aziz, yaitu Al-Quran. Kenapa kita harus mengikuti terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran sebagai imamuna, sebagai imam kita semua. Selanjutnya, yang kedua, yaitu secara nakli, mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubda fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajda, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Di sini kullu amri, segala sesuatu, zibalin, yang mempunyai, ya, yang mempunyai kebaikan ataupun yang terhormat, ya, secara maksudnya secara zahiran, ya. La yubda bihi, yang mana tidak diawali, ya, perbuatan tersebut bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta azdam au abtar, itu perbuatan tersebut terpotong keberkahannya, dalam arti berkahnya tidak sempurna. Jadi yang kita harapkan kan selalu meminta dengan sebanyak-banyaknya atau dengan sempurnanya keberkahan tersebut. Maka oleh karena itu di sini diawali dengan bismillah. Dan juga di hadis yang lain disebutkan, man arada ayyahya sa'idan aw yamuta syahidan falyakul inda kulli ibtida'in bi bismillahirrahmanirrahim. Itu barang siapa, ya, yang ingin hidupnya bahagia, yang ingin meninggalnya dalam keadaan syahid, falyakul inda kulli ibtida'in bi bismillahirrahmanirrahim, maka mulailah segala perbuatan, ya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ya, segala perbuatan yang baik, dan diantaranya kita membahas sedikit tentang qaul, juga muallif, ya. Pertama, untuk mensyarah kitab Lubabul Hadis, itu diawali dengan bismillah, tiada lain, yaitu untuk memperlihatkan, menzahirkan bahwasannya kita itu lemah, kita itu tidak bisa apa-apa, sehingga menyandarkan segala sesuatu perbuatan kita, ya, baik itu mu'alif ketika mengarang kitab maupun kita ketika membahas ini kitab, maka kita serahkan kepada Allah, kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan, untuk dibukakan pintu ilmu yang berkah buat kita semua, ya, sehingga kita memohon kepada Allah dengan wasilah bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan, ya, sampai di sini, ya. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.